ngorok itu merupakan justru suatu pertanda ada yang nggak benar pada tidurnya gitu ya. Orang-orang ngorok tuh biasanya kan yang ngambil nafas lebih dalam. Nah, dengan gerakan dia ngambil nafas lebih dalam itu akan menggetarkan apapun yang ada di atas pipa nafas itu. Nah, suara itu yang kita dengar sebagai ngorok. Laki-laki itu punya pipa nafas yang lebih besar daripada wanita. Sehingga ketika dia mencoba ngambil oksigen lebih banyak, dia akan mengeluarkan suara lebih keras karena dia punya ruang yang lebih besar kan dibandingin kita-kita yang wanita. Kedua, kalau kita perhatikan laki-laki itu punya leher yang lebih tebal dari wanita. Coba dilihatin ya. Sehingga kemungkinan banyak lemak yang mengelilingi pipa nafas itu, terutama kalau mereka obes ya, gemuk, jadinya lebih banyak juga kan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suaranya jadi lebih keras gitu. Kecapean atau mungkin aktivitas atau mungkin gaya hidup itu pengaruh juga nggak, Dok? Pengaruh banget. Tapi kalau ngorok itu dibilang gini, oh karena dia kecapean ya. Tapi kalau tiap hari dia ngorok kan aneh kan ya. Gak ngapa-ngapain kok capek hidup. Kalau sleep apnea biasanya tandanya gini, orang ngorok terus dia diem lebih dari 10 detik terus tiba-tiba yang itu dokter gitu kan. Itu yang terjadi kan. Nah, itu yang kita takutin sebenarnya tuh itu gitu. Jadi ketika dia ada periode berhenti nggak ngorok, justru itu sebenarnya tanda bahwa si pipa tadi tuh nutup, benar-benar nutup. Bayangin begitu dia nutup, oksigen tuh akan turun kadar. Bersama saya sudah hadir Dr. Lani Swandayani Tanujaya RPSGT dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo dokter. Apa kabar? Baik, terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Dok, makasih banyak di tengah kesibukannya masih mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku, Lia, sama Lulu juga di podcastnya Merdeka. Alhamdulillah. Dengan senang hati. Terima kasih sudah di-invite. Dulu kamu tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Ini sebetulnya yang mungkin orang anggap sepele ya Kak. Tapi aku juga perempuan sebetulnya malu mengakuinya kalau seandainya aku tidur suka ngorok. Emang pernah tahu kalau kita ngorok? Iya sih, gak ada yang tahu ya. Iya, biasa kan yang tahu kita ngorok itu orang lain yang ngomel-ngomel ya dok. Nah dok, aku tuh agak mendapatkan informasi bahwa ternyata ada loh dokter yang khusus menangani orang ngorok tuh kayak yang antara happy dengan kaget gitu ya. Happy ternyata banyak orang nih sebenarnya yang harusnya tahu dan bisa berobat, karena itu aku pikir tadinya ngorok tuh nggak bisa ditangani gitu ya lo ya, kayak nggak bisa disembuhkan. Ternyata bisa gitu, dan happy-nya ya memang harusnya ini tuh menjadi perhatian ya, karena kadang-kadang orang yang ngorok itu dia menikmati tidurnya, yang di sebelahnya sih terganggu banget. Berisik banget sih. Ya, betul. Oke dok, kita mulai aja ya dok ya. Dokter Lani, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu ketika tidur tuh mengeluarkan suara mendengur atau mengorok gitu dok? Betul. Ya kalau dulu kan banyak orang yang berpikiran kalau orang ngorok tuh artinya lagi tidur enak ya, lagi nyenyak gitu ya. Nah, dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang kita tahu bahwa ngorok itu merupakan justru suatu pertanda ada yang nggak benar pada tidurnya gitu ya. Kita itu punya pipa nafas sebenarnya yang lokasinya itu ada di belakang lidah. Jadi di belakang lidah kita tuh ada kayak pipa panjang ya, tempat kita ngambil oksigen, ngeluarin CO2 namanya, karbon dioksida gitu kan. Nah, pipa itu harus selalu terbuka kan, karena kita tuh perlu oksigen sebagai bahan bakar bekerjanya semua organ tubuh. Nah, pada beberapa keadaan karena hal-hal tertentu si pipa itu tersumbat sebagian gitu. Apa yang nyumbat bisa karena ada sesuatu di atas seperti misalnya lemak gitu ya, pada orang-orang yang obes kayak gitu kan, atau misalnya ada organ lidah, yang kan lidah itu adanya di depan si pipa tadi gitu kan, yang ketika kita tidur telentang dia akan jatuh ke belakang dan nutup pipa itu. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan otak itu nyuruh kita, dengan adanya sesuatu yang nyumbat itu kan oksigen yang masuk jadi berkurang ya gitu kan. Kalau dibiarkan terus itu semua organ yang kita punya akan terganggu kerjanya. Makanya meskipun kita tidur, otak itu akan nyuruh, ayo kamu nafas lebih dalam, oksigennya nggak cukup nih gitu kan. Itulah yang menyebabkan orang-orang ngorok tuh biasanya kan yang
Ngambil nafas lebih dalam. Nah, dengan gerakan dia ngambil nafas lebih dalam itu akan menggetarkan apapun yang ada di atas pipa nafas itu. Nah, suara itu yang kita dengar sebagai ngorok atau snoring. Nah, itu ceritanya kenapa. Jadi getaran-getaran itu yang betul. Suara ngorok itu berdasarkan dari getaran itu. Tanda bahwa ada sesuatu yang nyumbat pipa itu. Ada yang salah, Dok. Ada yang ya. salah. Tadi kan betul. dokter juga bilang katanya karena bisa kegendutannya, Dok. Tapi faktor lainnya ada nggak, Dok? Ya, yang pertama memang obesitas ya, bisa itu. Kedua, misalnya pada orang-orang yang usianya lebih lanjut. Kenapa begitu? Karena pada orang usia lebih lanjut kan tonus ototnya ototnya tuh kan nggak kenceng lagi seperti anak muda ya. Nah, yang tidak kenceng lagi itu bukan cuma di otot-otot luar, tetapi di otot-otot dalam, termasuk dinding langit-langit mulut kita. Kalau kita lihat, kalau kita pegang ya langit-langit kita itu kan kalau di depan tuh kayak ada tulang ya, keras kan. Itu hanya yang di depan tuh. Tapi langit-langit mulut sebelah belakang itu cuma daging doang, otot doang, dia nggak ada tulangnya. Dan si langit-langit atas yang belakang itu letaknya di atas si pipa itu. Jadi pada orang tua di mana kita tidur kemudian mengalami relaksasi, langit-langit mulut itu bisa turun. Nah, nutupin si pipa nafas kita. Itu sebabnya kenapa orang bilang kalau udah tua pasti ngorok gitu ya. Memang tidak selalu, tetapi mayoritas iya. Gitu. Lalu pengaruh misalnya gender. Ya, pada laki-laki kan lebih sering ngorok ya daripada wanita, lebih kenceng. Kalau pada wanita ada sih yang ngorok, tapi kan gak yang itu betul tuh. Itu yang kenapa heboh. Ya? Bener-bener, Dok. Karena kalau laki-laki kan? Kadang-kadang bukan hanya kita yang mendengar, tapi serumah dengar. Benar. Sampai yang di sebelah itu pindah kamar. Berisik banget sih. Banget gitu ya. Itu kenapa, Dok, kalau laki-laki kayak gini, jadi peneliti ya. Sebenarnya tuh sebab pastinya tuh orang belum benar-benar 100% tahu ya. Tetapi yang sudah diselidiki itu karena satu, laki-laki itu punya pipa nafas yang lebih besar daripada wanita. Sehingga ketika dia mencoba ngambil oksigen lebih banyak, dia akan mengeluarkan suara lebih keras karena dia punya ruang yang lebih besar kan dibandingin kita-kita yang wanita. Kedua, kalau kita perhatikan laki-laki itu punya leher yang lebih tebal dari wanita. Coba dilihatin ya. Jadi lapisan otot termasuk lapisan lemak pada laki-laki jadinya lebih tebal juga. Sehingga kemungkinan banyak lemak yang mengelilingi pipa nafas itu, terutama kalau mereka obes ya, gemuk, jadinya lebih banyak juga kan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suaranya jadi lebih keras gitu. Gitu. Dok, tapi seandainya dia nggak gemuk, mungkin nggak itu genetik? Genetik. Jadi sebenarnya gini, kalau ngorok disebut genetik itu agak-agak nggak tepat gitu ya. Sebenarnya bukan soal genetiknya, tapi terutama karena anatomi ya. Kalau kita lihat biasanya bentuk wajah seorang anak itu pasti ada mirip tuh sama orang tuanya, ya ayahnya, ibunya atau dua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya si orang tua itu punya bentuk dagu yang bentuk dagu yang biasa tuh kan gini, dia agak ke depan gini kan, ya. Kalau pada orang-orang yang dagunya cenderung ke belakang, ya, kan ada tuh yang cenderung ke belakang. Sempit dagunya itu membuat rongga mulut kita itu menjadi lebih cenderung ke belakang dan kecil. Nah, itu dia yang menyebabkan ngorok tuh seolah-olah kayak genetik gitu ya, diturunin. Memang ada kasus-kasus di luar negeri itu diselidiki bahwa ada satu kelainan yang menyebutkan bahwa ada gen yang menurunkan pada kasus-kasus tertentu banget gitu ya. Tapi itu jarang banget. Jadi kebanyakan karena bentuk anatomi daripada si anak yang cenderung mengikuti orang tuanya. Atau misalnya kayak sama-sama obes gitu ya. Atau misalnya kan kalau misalnya anak tuh makan apa biasanya kan orang tuanya nggak doyan ikan, anaknya nggak akan dikasih ikan, biasanya begitu gitu ya. Jadi kalau kita ada makanan-makanan yang sebenarnya sebaiknya tidak dimakan gitu kan untuk menghindari obesitas, tapi dimakan oleh si anak. Nah, jadi itu yang membuat dia juga ngorok seperti orang tuanya. Jadi tapi sebenarnya bukan genetik ya, kurang tepat sebenarnya kan. Karena faktor-faktor itu tadi ya, mungkin luar bentuk wajah ataupun mungkin makanan-makanan itu kemudian ya mungkin apa yang dimakan orang tuanya kan pasti anak juga ya. Kayak gitu kan. Biasanya sih seperti itu. Terus juga ini Kak, kadang tuh suka asumsi gini,
dia ngorok, oh dia kecapean nih gitu. Jadi itu kecapean atau mungkin aktivitas atau mungkin gaya hidup itu pengaruh juga nggak, Dok? Pengaruh banget. Tapi kalau ngorok itu dibilang gini, oh karena dia kecapean ya. Tapi kalau tiap hari dia ngorok kan aneh kan ya. Gak ngapa-ngapain kok capek hidup. Jadi kan aneh ya jadinya. Kalau orang ngorok setiap hari itu alasannya nggak mungkin hanya karena dia kecapean gitu ya, apalagi selalu tiap hari bertahun-tahun seperti itu, nggak mungkin karena kecapean gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Berarti kalau seandainya ngorok itu karena kecapean salah ya, Dok? Iya. Salah ya. Salah ya. Agak Jadi jangan gitu ngeles ya, jangan ngeles ya. Aku lagi capek banget gitu ya. Iya. Dok, tapi sebenarnya ngorok itu bisa dicegah nggak? Ngorok bisa dicegah itu, yang penting kita mesti tahu dulu ya penyebabnya apa. Dicegah itu misalnya gini, kalau nggak mau ngorok jangan gemuk, bisa kan, itu salah satu. Tapi kalau penyebabnya memang kegemukan, masalahnya adalah kadang-kadang ngorok itu penyebabnya complicated banget gitu loh, bukan cuma karena dia gemuk gitu ya. Atau misalnya kalau penyebabnya amandel yang besar gitu kan, dengan dokter THT ngoperasi amaldinya buang, kemudian jadi dia nggak ngorok ya, mungkin itu salah satu pencegahan ya. Tetapi kalau kan ngorok itu penyebabnya banyak, dan yang kita takutin itu kan suatu kelainan yang disebut sleep apnea itu. Ya kan, ngorok itu kan merupakan salah satu cirinya sleep apnea. Nah, kalau betul sudah terjadi sleep apnea, kita mesti cari sebabnya apa gitu kan. Susah untuk dicegah lagi. Tapi kalau yang umum-umum ya misalnya jangan gemuk kalau nggak mau snoring ngorok gitu ya. Atau misalnya ada yang kalau nggak mau ngorok misalnya jangan makan atau minum yang mempengaruhi gitu kan gitu kan, yang membuat kita gemuk, yang membuat kita terganggu tidurnya itu segala macam kayak gitu sih. Tapi complicated ya penyebab ngorok itu. Dok, aku pernah baca juga kalau katanya salah satu penyebab ngorok itu juga karena sakit ya, maksudnya kayak ada penderita alergi atau segala macam. Benar tuh? Benar. Penderita alergi itu biasanya itu timbulnya terutama manifestasi. Kalau manifestasi alerginya itu berupa asma. Kan asma tuh basically alergi kan. Jadi orang-orang yang punya alergi dan bermanifestasi sebagai asma itu biasanya kan kumatnya pada malam ya, subuh gitu kan. Jam-jam paling dingin tuh. Betul, ya, karena ada hormon yang bekerja di situ, namanya hormon kortisol gitu kan. Jadi ketika hormon itu bekerja, dia akan menyebabkan seperti kayak pembengkakan pada si pipa nafas sebelah atas itu. Akibatnya kalau dia bengkak kan diameter pipanya jadi kecil karena sekelilingnya bengkak. Akibatnya oksigennya menurun, otak nyuruh kita nafas, kita akan ngorok. Gitu. Dok, tadi kan sempat dokter singgung ya soal makanan dan minuman yang bisa menyebabkan ngorok. Apa aja, Dok, makanan atau minuman yang menyebabkan ngorok? Sebenarnya intinya tuh misalnya gini, misalnya kafein ya. Kafein itu bisa menyebabkan kita terganggu tidurnya dan kadang-kadang mempengaruhi bentuk dari pipa nafas itu ya. Terus ngerokok itu nikotin itu akan nempel kan pada dinding-dinding sekitar mulut gitu ya, dan sama efeknya kayak orang alergi. Jadi pada waktu kita tidur karena tempelan dari nikotin itu menyebabkan pembengkakan daripada pipa nafas itu yang menyebabkan kita ngorok. Jadi untuk orang-orang yang misalnya saya nggak bisa nih ngelepasin rokok gitu ya, tapi dia ngorok segala macam gitu kan, oke, gitu kan, setidaknya 3-4 jam sebelum mau tidur udah nggak boleh rokok lagi. Kayak gitu ya. Dokter, kalau misalnya kayak tadi sempat singgung masalah amandel dan kebetulan aku punya ya, Dok. Emang sih kadang kalau seandainya aku tuh minum sensitif, aku sensitif banget kadang kalau minuman yang sembarangan itu akhirnya sakit amandelku dan malamnya ngorok kata mamaku. Itu benar pengaruh, Dok, dengan minuman itu. Betul. Karena kalau kita amandelnya membengkak, membesar, tadi intinya tuh si pipa tadi adanya tuh di belakang organ-organ ini nih. Ada lidah, ada amandel kanan kiri, terus di tengah-tengah mulut kita tuh kan kayak ada anak tekak yang panjang, itu namanya anak tekak, uvula namanya bahasa medisnya. Jadi kalau kita tidur kadang-kadang dia akan nutup si pipa nafas ke belakang gitu, jadi kita akan ngorok.
Gitu. Maaf, saya matiin dulu. Oke, Dok. Tapi ini juga menarik soal ini sih, Kak. Kalau di kantor ya, kita suka tahu lah Bang Bewok. Kadang kalau tidur itu di belakang ya, Dok. Suka Maaf kedengeran. ya Bewok di Karena ini sampai ke ujung tuh kedengeran, Dok, gitu. Dan kadang tuh bunyi ngoroknya tuh beda-beda, Dok. Kadang gitu. Ini kira-kira itu sebetulnya dengan apa yang mempengaruhi nadanya ya? iya, apakah emang nada ngorok itu Bernada. bisa mendeskripsikan dengan jenis penyakitnya atau seperti apa, Dok? Enggak sih, sebenarnya nadanya ngorok nggak ada berkaitan sama ini penyebab dari ngoroknya ini gitu ya, enggak juga sih. Enggak. Oh, jadi kalau seandainya semakin panjang tuh semakin berbahaya enggak gitu ya, Dok? Ngoroknya. Oh ya, jadi gini, mungkin kalau boleh aku harus mengaitkan si ngorok ini ke kelainan yang disebut sleep apnea tadi kan. Yang ditakutin sebenarnya adalah ngorok itu ada dua nih gini. Dia merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan sleep apnea, suatu gejala yang berkaitan dengan sleep apnea. Tapi ada juga yang disebut primary snoring gitu loh. Kalau primary snoring itu dia kalau dites, kalau kita coba untuk diagnostik, ketika dia ngorok tuh tidak terjadi kelainan sleep apnea. Nah itu. Kalau sleep apnea biasanya tandanya gini, orang ngorok terus dia diem. Ya lebih dari 10 detik. Terus tiba-tiba yang Itu dokter. gitu kan. Itu yang terjadi kan. Nah, itu yang kita takutin sebenarnya tuh itu gitu. Jadi ketika dia ada periode berhenti nggak ngorok, justru itu sebenarnya tanda bahwa si pipa tadi tuh nutup, benar-benar nutup. Bayangin begitu dia nutup, oksigen tuh akan turun kadar. Napas. Iya nggak napas. Jadi orangnya tuh kalau kita lakukan sleep test namanya atau sleep study, dia tuh ininya gerak, perut sama dadanya masih gerak, tapi ini nggak bisa ngambil oksigen, nggak ada udara yang keluar, nggak ada udara yang masuk. Jadi dia kayak orang mati gitu ya, lebih dari 10 detik. Pernah aku punya pasien itu, saya punya pasien tuh yang berhenti nafasnya itu bisa sampai 1 menit loh. Jadi waktu saya kasih lihat, ini loh Pak, nih Bapak nggak nafas segini sekian gini panjangnya. Tapi dia sadar nggak sih, Dok? Enggak dong. Justru itu karena dia tersumbat gitu kan, gitu kan, langsung kan jantung, otak, paru-paru, giginya kan semua berontak, nggak bisa kerja dong, karena si oksigen itu kan kayak bensin kalau di dalam mobil, kalau bensinnya nggak ada dia nggak bisa kerja kan, mati kan mobilnya gitu kan, sama dengan tubuh kita. Itulah sebabnya otak tuh bangun, kamu nggak nafas, dan dia akan ngorok tuh cuma sebagian nih ketutupnya, ntar tiba-tiba lagi gitu, dan itu berulang-ulang sepanjang malam. Jadi kalau pada orang sleep apnea, dia ngorok berhenti gitu kan, setiap kali dia berhenti otaknya bangun. Jadi meskipun dia merem, tapi sebenarnya ininya bangun lagi. Itu sebabnya biasanya kalau pada pagi hari sesudah dia bangun, pasien tuh ngeluhnya apa? Pusing gitu ya, kayak orang kurang tidur atau masih ngantuk ya. Terus kalau siang nggak bisa lihat sesuatu yang buat nyender, tidur dia pasti gampang banget tidur kan, karena kualitas tidur malam sebelumnya nggak bagus. Walaupun dia sebetulnya merem ya, Dok? Dia merem, tapi ininya jalan, dan itu kita bisa tahu kalau kita melakukan sleep test itu. Karena waktu sleep test itu biasanya dokter kayak sleep physician-nya, dokter kelainan tidur itu akan melihat ini ada gelombang, dia terbangun, oh ini dia tidur dangkal, ini dia tidur dalam, ini dia lagi ngimpi, gitu kita bisa tahu. Gitu ya. Iya, Dok, gitu kan. Mungkin kita perlu kasih penjelasan sedikit ya, sleep apnea itu, Dok, apa itu dan penyakit apa dan penyebabnya apa gitu, Dok? Betul. Jadi sleep apnea itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya henti nafas pada waktu kita tidur, gitu kan. Penyebabnya banyak, dan itu terjadi berulang-ulang setiap waktu dia tidur sepanjang malam. Yang tadi kita cerita, ya dia ngorok diem gitu kan. Nah itu tuh dia ciri daripada sleep apnea yang menyebabkan kekurangan oksigen, dan kalau dibiarkan lama nggak diatasi dengan baik, kemudian akan menimbulkan banyak komplikasi. Misalnya gangguan irama jantung atau serangan jantung gitu kan, bisa menyebabkan stroke kalau di otak, bisa menyebabkan diabetes, pada laki-laki bisa menyebabkan impotensi gitu kan. Terus juga kalau dibiarkan bisa menyebabkan sudden death.
Jadi kalau dulu orang bilang, oh kalau ada orang yang meninggal waktu tidur itu karena jantung gitu ya. Nah sekarang kita tahu penyebabnya bukan itu hanya. Jadi kalau orang muda meninggal, ya kalau udah berapa puluh tahun lalu tuh ada kasus orang muda meninggal pada waktu tidur, gemuk segala macam. Gitu ya, dan orang tuanya bilang oh dia ngoroknya kenceng banget segala macam. Kita sekarang tahu bahwa itu penyebabnya adalah karena sleep apnea. Jadi kayak orang dicekek atau kayak orang tenggelam dan dia nggak bisa naik ke atas untuk ngambil oksigen gitu loh. Itu sebabnya dia langsung bablas gitu, nggak ada. Nah kayak gitu penyebabnya. Itu yang paling kita takutin, terjadinya sudden death. Dan kasus seperti itu sering, sebenarnya sering terjadi. Penyebab sleep apnea itu apa? Penyebabnya satu obesitas pasti gitu ya. Yang kedua penyebab dari itu adalah karena adanya penyakit-penyakit yang saling berkaitan. Misalnya diabetes gitu ya, itu bisa menyebabkan sleep apnea, atau sleep apnea yang menyebabkan diabetes bisa bolak-balik gitu ya. Obesitas, terus bisa juga karena tadi yang kita bicarain umur, itu juga bisa gitu ya. Terus adanya penyakit-penyakit yang mempengaruhi terjadinya. Sorry, maksud saya bukan nggak melulu penyakit itu yang berkaitan dengan sistem pernapasannya ya dok ya? Misalnya apa? Misalnya kayak asma tadi, sesak atau seperti itu, atau kayak tadi alergi, itu juga bisa memicu sleep apnea itu? Bisa menyebabkan, tapi kan orang asma tuh kan nggak setiap hari dia asma kan, hanya terjadi pada waktu dia ada serangan kan. Nah, jadi kalau sleep apnea itu suatu keadaan atau kondisi yang sifatnya kronis gitu loh. Dan dibiarkan karena nggak tahu menanganinya. Itu yang menyebabkan timbulnya komplikasi. Nah dok, gitu. Masuk akal nggak sleep apnea ini kan tadi henti napas saat tidur. Apakah posisi tidurnya mungkin kita tengkurap jadi seperti itu? Atau mungkin lagi kita tiduran juga seperti itu? Apakah emang posisi tidur juga mempengaruhi dok? Kalau pada apnea yang berat itu udah nggak pengaruh. Dia mau telentang, mau miring, dia bisa apnea gitu, bisa aja. Tetapi pada kasus-kasus yang masih awal atau baru gitu, kadang-kadang tuh kalau dia miring apnea hilang. Nah, jadi posisi yang paling membahayakan pada orang-orang sleep apnea itu posisi telentang. Kenapa begitu? Karena itu, begitu kita telentang atau ya misalnya bantalnya pendek banget gitu ya. Telentang tuh semua organ-organ yang ada di depan pipa nafas kan ketutup ke belakang kan, jadinya nutup si pipanya. Nah itu lebih sering terjadi apnea tuh pada posisi telentang. Berarti baiknya itu kalau tidur posisi bantalnya lebih tinggi ya dok? Lebih tinggi dikit gitu ya, supaya dia nggak nutupin ke belakang, nggak jatuh ke belakang, kayak gitu sih. Dan mungkin bisa sambil miring ke kanan atau ke kiri kali ya dok? Betul, lebih safe ya, meskipun yang tadi saya bilang bahwa kalau dia apneanya udah berat, mau dalam keadaan apapun dia apnea gitu, dia berhenti napas. Ada yang kemarin saya punya pasien gini, saking saya sebel suami saya tuh kenceng banget ngoroknya, padahal dia tuh merasa dia insomnia karena si suaminya ngorok kenceng kan. Terus istri bilang gini, jadi saya suruh dia tidurnya tengkurap. Enggak ngorok tuh dok, katanya. Jelas. Tapi suaminya komplain karena saya nggak bisa napas gitu kan. Karena begitu dia tengkurap, semua organ yang bisa nutupin kan jatuhnya ke depan kan. Jadi si pipanya kan bebas kan, ya kan. Tetapi kan paru-paru kita nggak bisa kembang kempis dengan baik gitu loh, tahan sama badan, apalagi suaminya gemuk segala macam. Jadi ya bukan itu juga solusinya gitu kan sebenarnya. Kalau seandainya solusinya kadang orang orok kayak berisik, hidungnya tutup, diem gitu. Nah itu bisa jadi solusi kan dok? Nanti dia nggak napas lagi dok. Biar diem, kalau nggak mulutnya diem gitu loh dok. Ya terus dia napasnya dari mana? Ya kayak gitu sih emang. Dok, Oke kali ya dulu. Dok, jadi bener ya, ada kan soalnya yang bilang gini, jadi ngorok itu kalau bisa juga menyebabkan kematian, itu berarti sleep apnea itu ya? Itu sleep apnea, betul. Jadi kadang-kadang pasangan tidurnya atau keluarga atau teman-teman nggak sadar bahwa ini temennya ini atau suaminya atau istrinya ini ada sleep apnea. Ketika saya terangin ini loh sleep apnea itu kayak gitu, ngorok-ngorok terus diam, terus dia bilang oh gitu ya, ngorok lagi. Oh iya itu, gitu. Baru mereka sadar itu namanya sleep apnea dan itu sangat bahaya kan gitu loh, karena pada waktu sleep apnea terjadi pasiennya nggak bisa bangun, dia terus gitu nggak nafas gitu kan. Jadi kalau dalam jangka waktu lama ya nanti bisa bablas, itu kan yang kita takut. Nah dokter juga tadi sempat mention katanya sleep apnea ini
gak memandang ya umur gitu. Bisa anak kecil, anak orang dewasa. Anak kecil juga bisa, Dok? Bisa, tapi kalau pada anak kecil itu kira-kira 80% anak-anak dengan ngorok dan mengalami sleep apnea itu penyebabnya karena amandel yang besar, tonsil yang besar. Hampir semua itu. Jadi biasanya tuh kalau ada pasien anak, biasanya kalau saya lihat amandelnya besar, memang keluhannya ngorok atau sering ngantuk di kelas, bisa kayak gitu kan ya. Biasanya saya saranin ibu ke dokter THT dulu, nanti saya rujuk dulu, biasanya sih gitu. Tapi berbahaya nggak sih, dokter? Bahaya secara berkaitan sama sleep apnea sama kayak tadi kan, tidak adanya oksigen yang masuk. Dan kedua secara kalau kita kurang tidur tuh kan kalau orang dewasa kurang tidur biasanya kan jadi ngantukan gitu ya. Emosi jadi labil kan, gampang banget di toel dikit marah tuh dia gitu kan, jadi sensitif banget. Kalau pada anak kecil yang sleep apnea justru biasanya mereka tuh menjadi hiperaktif. Karena dia nggak bisa tidur, jadi hiperaktif banget. Jadi kalau sekarang tuh karena sudah banyak dokter yang ngerti, jadi kalau ada anak hiperaktif banget, nggak kelihatan yang lainnya tuh oke-oke aja, biasanya mereka suka rujuk ke klinik tidur gitu ya. Ada nggak sleep apneanya? Kan itu manifestasi mereka pada waktu mengalami kekurangan tidur. Hiperaktifnya di saat siang tuh, Dok? Iya, waktu dia bangun gitu kan. Dan juga kan mempengaruhi, kalau orang dewasa tuh mempengaruhi performance kerja kan. Jadi dia ngantuk mulu gitu kan, mau kerja disuruh meeting. Ada satu big boss banget yang cerita sama saya punya karyawan meeting sama saya aja dia bisa tidur sama saya loh meetingnya, katanya kan. Karena udah nggak tahan ngantuknya kan, karena kualitas tidur semalamnya nggak bagus kan gitu kan. Jadi mempengaruhi performance kerja. Dan juga menimbulkan bahaya kalau kita misalnya seorang dokter yang melakukan operasi, coba bayangin kalau dia punya sleep apnea, kemudian dia lagi operasi, lagi buka gitu kan, ngantuk banget kan, bisa membahayakan banget. Kalau pada anak-anak efeknya adalah mempengaruhi hasil sekolah gitu kan, bagaimana dia prestasi sekolahnya, karena dia lebih banyak dia sebenarnya ngantuk, nggak fokus sama gurunya kan gitu kan. Nah itu jadi. Tapi kalau untuk anak-anak, Dok, itu masih bisa sembuh nggak sih ngoroknya? Atau kayak tadi kalau misalnya dia punya tonsil berarti harus diangkat. Kalaupun dia nggak punya itu tapi dia ngorok, itu bisa sembuh nggak ya? Ya itu balik lagi, intinya adalah cari tahu dulu sebabnya apa. Itu harus dicari dulu, sebenarnya itu harus dicari. Kalau memang ketahuan, apalagi dia masih kecil kan, itu harusnya bisa diperbaiki. Kebanyakan tuh kalau pasien-pasien anak kecil yang saya dapat tuh biasanya tuh datang dengan obes ya. Kalau dia satu karena dia obesitas, kedua yang paling sering karena amandelnya besar, atau tadi karena dia punya alergi gitu loh. Itu yang paling umum ya, Dok ya. Biasanya sih itu. Nah, kalau yang untuk abang-abang atau bapak-bapak ini ya, kalau dia udah terlanjur punya kebiasaan ngorok itu, dan itu kayak Lulu bilang benar tuh, kayak berlagu gitu ya. Berirama gitu ya. Itu caranya apa ya, Dok? Ya mungkin oke lah, misalnya dia gemuk berarti dia harus menguruskan. Tapi apakah ada terapinya atau mungkin ada obat, itu seperti apa ya, Dok? Oke. Jadi sebenarnya intinya kalau kita ngorok gitu ya, kan sekarang kita tahu bahwa kemungkinan dia mengalami sleep apnea gitu ya, apalagi kalau umurnya udah lanjut atau obes segala macam. Jadi tindakan pertama harusnya adalah melakukan sleep test supaya kita bisa tahu dulu sebenarnya ada sleep apneanya apa enggak. Kalaupun ada sleep apneanya, levelnya apa dia ringan atau intermediate atau dia berat gitu ya. Itu harus dicari karena penanganannya beda gitu kan. Kalau misalnya selain misalnya turunin berat badan, olahraga yang benar gitu kan, makan apa yang boleh dan nggak boleh gitu kan, itu kita biasanya edukasi pasiennya. Tapi kalau dia berat, sedang ke arah berat tuh biasanya pasien-pasien ini perlu alat namanya CPAP. CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Jadi tuh bentuk alatnya tuh kayak orang sakit asma, pernah lihat yang di nebulizer? Bentuknya kayak gitu, tapi kalau orang asma tuh kan ada obat ya. Ada obat yang dimasukin nih ke sini. Kalau orang sleep apnea itu enggak. Dia cuma alat dan yang dikeluarin tuh adalah udara seperti yang kita hirup. Bukan oksigen, tapi udara yang kita hirup kan ada oksigennya, ada nitrogennya dan lain-lain kan. Jadi itu udara yang disemprotkan supaya si pipa itu enggak nutup.
Kan intinya orang sleep apnea itu ketutup pipanya gitu kan. Sekarang kayak disemprotin kayak dikasih blower gitu ya. Wush gitu kan supaya pipa nafasnya itu kebuka. Dan dia nggak akan ngorok lagi. Jadi ada pasien pernah ada pasien ibu-ibu yang bilang, "Dok, saya tuh mau jalan-jalan, traveling sama teman-teman saya. Tapi saya ngorok kenceng. Kasih obat dong dok supaya saya nggak ngorok." Nggak gitu kali ya caranya gitu kan. Nggak bisa kayak gitu karena di seluruh dunia pun kalau dicari obat buat ngilangin ngorok tuh nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Yang kita harus lakukan cari sebabnya apa. Itu yang ditangani. Kalau ternyata dia sleep apnea-nya berat ya memang harus pakai alat. Tapi kalau dia sleep apnea-nya ringan, biasanya kita cuma lakuin edukasi kayak gitu kan. Nggak boleh minum nggak boleh, jangan ngerokok, jangan makan berat kalau udah mau tidur segala macam gitu ya. Terus olahraga yang teratur dan kadang-kadang kita kirim pasien-pasien dengan sleep apnea ringan itu ke dokter gigi yang punya background tentang kelainan tidur. Jadi biasa sama mereka itu, kalau di Indonesia juga masih jarang, tapi udah ada yang beberapa dokter gigi yang udah mulai ngerti gitu ya. Mereka itu membuat kayak oral appliance, jadi kayak behel bentuknya, kayak behel itu disesuaikan dengan bentuk rahang kita sama gigi, lalu dipakainya itu cuma ditempel waktu kita tidur. Jadi kalau kita nggak tidur nggak. Jadi kalau malam kita tidur dipasang, mencegah supaya rahang ini nggak jatuh ke belakang waktu kita tidur dan juga lidah kita nggak bisa turun ke belakang. Jadi pasiennya nggak ngorok. Itu bisa, tapi hanya berlaku kalau pasien itu apnea ringan ya. Pada apnea sedang dan berat itu nggak nolong biasanya. Jadi harus dilakukan dengan melakukan pemberian CPAP. CPAP tadi yang paling mungkin ya. Dok, ini masih berkaitan soal ngorok, tapi emang agak sedikit beda ya dok. Kadang kalau seandainya ada nih orang yang mau meninggal gitu ya, memberikan tanda 23 jam sebelum meninggal tuh mengorok dok. Ya kan tiba-tiba orang dengkur, terus orang mengartikannya itu sinyal kematian. Itu penjelasan ilmiahnya seperti apa dok? Sebenarnya kalau secara ilmiah ya kayak gitu ya mungkin gini, karena pada waktu orang udah ada tanda-tanda ke arah kematian, organ-organ tubuhnya tuh kan udah kacau ya kita bilangnya gitu kan, metabolisme nggak benar dan otak pun sebagai sumber daripada yang ngasih instruksi ke semua kan udah mulai fungsinya berkurang, ya kan, termasuk kemampuan dia untuk memetabolisme oksigen yang masuk segera keluar gitu loh, itu udah jauh berkurang. Itu yang menyebabkan kemudian ada kayak kebutuhan oksigen tambahan pada orang-orang seperti, karena jantung nggak bisa, dia nggak, biasanya orang-orang yang sudah mau meninggal itu kan fungsi jantungnya dia nggak bergerak lincah seperti kita yang sehat kan, dia udah mulai pelan. Biasanya kita lihat detak nadinya udah makin turun segala macam. Ya, padahal kan oksigen itu tetap kita butuhkan gitu loh. Kalau dia makin turun, oksigennya nggak ada, terus gimana dia bekerja? Nah itu sebabnya kadang-kadang kemudian timbul kayak ngorok. Mungkin secara ilmiah seperti itu sih. Ya, terus kadang orang tuh suka ya, biar lidahnya nggak ke dalam nutup. Tadi kan sempat dokter bilang biar terus tangannya dimasukin. Itu juga benar bisa ngatasin. Iya betul, karena kan kalau pasien-pasien yang misalnya udah hampir nggak ada gitu, apalagi dia udah nggak sadar kan, dia nggak bisa ngontrol posisi lidah. Sama kayak kita tidur kan, kita nggak bisa ngontrol posisi lidah kan. Jadi kadang-kadang lidahnya, apalagi kan orang-orang yang udah misalnya nggak sadar, pasti posisinya ditelentangin dong, nggak mungkin dimiringin kan, sehingga posisi lidah akan jatuh ke belakang gitu kan. Sebabnya dia juga ngorok. Ya kan, jadi kadang-kadang pinter juga sih orang yang berpikiran kayak gitu ya, lidahnya ditahan gitu ya supaya dia nggak jatuh ke, ya logikanya seperti itu, supaya dia nggak nutup pipa nafasnya gitu. Ini kita nggak berasa udah 30 menit loh. Ini obrolnya singkat padat tapi berisi. Dan orang anggapnya sepele padahal berbahaya Ya gitu betul. ya. Banyak orang belum tahu ya soal kayak begini. Jadi memang perlu sekali edukasi buat masyarakat. Dok, terakhir kali ya, di level apa kita memutuskan bahwa ngorok kita harus ke dokter deh gitu, ataupun kita sebagai pasangan ya mungkin karena kan orang yang tidur sering kali gak sadar dirinya ngorok gitu ya, yang mengajak bahwa kayaknya ini kamu harus ke dokter deh karena aku melihat ada tanda-tanda seperti apa, atau dari bunyinya kah, apa dari ini udah usia sekian ngoroknya masih mengerikan gitu, atau justru pas lagi kecil langsung kita buru-buru aja ke dokter. Sebenarnya ketika seseorang itu ngorok hampir tiap hari gitu ya, apalagi kalau misalnya suami istri makin lama makin berat, dia ngorok nggak cuma dalam posisi telentang tapi mau miring mau apa dia ngorok gitu ya, apalagi di
disertai dengan tadi gejala-gejala bangun tidur kok mukanya tuh kayak orang kurang tidur, atau dia ngeluh sakit kepala, pusing gitu ya, atau misalnya mulutnya kering gitu, kayak orang tuh biasanya kan akan cenderung buka mulut untuk mencari oksigen tambahan gitu. Jadi dia bangun dengan mulut aku kering ya kayak orang radang gitu, padahal dan sering banget, dan dia mudah tertidur kapanpun ada kesempatan buat diem dia pasti akan tidur gitu ya. Nah menurut saya itu ada saat-saat dimana mereka harus cari pertolongan gitu ya. Karena kalau dibiarkan ya itu akan timbul komplikasi penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan gitu kan. Dan sebenarnya di Indonesia, di Jakarta juga sudah ada dokter Betul. yang khusus menangani orang-orang yang punya kelainan tidur ya dok ya. Betul. Jadi jangan ditahan-tahan ya, lu jangan solusinya ditutup pakai bantal saking emosinya. Kalian gitu nggak, suami suka komplain nggak? Apa? Suka komplain Nggak sih. Enggak. Aduh, jangan dong. Nanti dia tutup lagi. Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman nih? Oh, Oke, ada yang dok, nanya. ada yang satu. mau nanya nih dok. Oke. Boleh ya dok? Boleh dong. Dokter mau nanya dong, bentar lagi kan kita mudik ya, orang-orang mudik tuh. Nah, gimana sih tipsnya cara biar supaya nggak ada menghindari microsleep gitu dokter ya. Terus sama yang kedua, kalau misalnya orang ngorok itu berhubungan nggak sama biasanya suka ngiler gitu dokter. Apakah karena mulutnya kan terbuka gitu kan? Neng. Itu kira-kira gitu. Aduh tuh nyebelin banget sih, udah ngorok gila. Ada pulau lagi di Batam. Gitu ya. Thank you bang. Oke, Boleh, dok. Ya boleh. Yang pertama tentang microsleep ya. Memang itu yang paling kita takutin ya. Ada beberapa kali saya podcast di tempat lain tuh ada tentang microsleep, karena biasanya waktu Lebaran itu ada aja kasus gitu ya. Kecelakaan yang disebabkan karena si drivernya ngantuk. Ya, jadi yang pertama yang kita harus perhatikan adalah kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita harus tidur yang bagus. Gitu kan? Cukup kualitasnya dan cukup waktunya, kuantitasnya. Itu dia. Kalau kita tahu misalnya pasangan kita itu kelihatannya ada sleep apnea, yang ngorok kenceng segala macam, kita harus hati-hati, jangan biarin dia nyetir sepanjang perjalanan. Ya, jadi kalau kita udah ngelihat kayaknya dia udah mulai ngantuk gitu, jangan maksain diri, gitu aja, jangan maksain diri. Ya, jadi harus ada driver penggantinya. Gak boleh dipaksain, percuma nanti akibatnya terjadi kecelakaan. Kedua, pastikan bahwa dia memang tidurnya cukup semalam. Nah, ada beberapa kayak makanan yang jangan dimakan gitu ya kalau besok dia mau perjalanan jauh, mau nyetir ya. Misalnya kalau kayak makanan-makanan yang mengandung lemak yang banyak gitu ya, atau misalnya mengandung makanan yang manis-manis yang kadar gulanya tinggi, itu akan berpengaruh nantinya, akan mengganggu tidurnya dia. Jadi kalau basically dia sudah ada sleep apnea, kemudian dia makan makanan seperti itu akan mengganggu. Atau misalnya 3 jam sebelum dia tidur, dia udah gak boleh makan berat. Kan kita kadang-kadang gitu ya, makan berat jam 9 masih lapar nih, Indomie dong gitu ya. Maaf menyebut nama ya. Insan. Misalnya kayak gitu ya. Itu akan mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya kondisi tubuh yang nggak fit waktu dia mengemudikan kendaraan. Gitu. Jadi jangan maksain untuk tetap jalan. Kalau kita sudah mulai ada rasa ngantuk ya harus Istirahat, minggir gitu ya. Mungkin itu sih. Kalau tentang ngiler, Sepaket itu. Siapa nih yang killer di sini? memang betul yang tadi saya bilang ya. Jadi kadang-kadang karena kita kekurangan oksigen, sebenarnya kan jalan utama nafas kita itu dari hidung, bukan dari mulut kan. Karena di hidung itu ada bulu hidung yang fungsinya menyaring kotoran supaya udara yang kita hirup itu bersih. Sebenarnya itu intinya begitu. Tetapi pada orang sleep apnea, karena dia tidak mendapatkan jumlah oksigen yang dia butuhkan, tanpa sadar meskipun kita tidur, tapi otak karena jujur ayo oksigennya kurang nih gitu kan, dia akan tidur dengan buka mulut kan, akan buka mulut. Dan pada orang-orang sleep apnea intinya karena tidak ada oksigen yang cukup, semua fungsi tubuh itu akan terganggu, termasuk produksi air ludah di mulut.
yang akan berlebihan itu menyebabkan orang ngiler gitu dan membuat pulau. Intinya seperti itu ya. Pulaunya bau lagi. Apalagi makin tambah umur kan makin gak kekontrol. Kadang-kadang kalau orang muda dia masih bisa ngontrol, masih kuat kan, tonus ototnya segala macam. Tapi pada orang-orang makin lanjut umur dengan sleep apnea kadang-kadang ya memang ngiler dia gitu. Berarti orang sleep apnea itu rata-rata akan ngiler. Tidak selalu, ada juga yang enggak sih. Cuma kalau orang sampai sleep apnea ngiler itu ya wajar. Penjelasannya seperti itu ya. Dia tidak bisa mengontrol jumlah dari produksi salivanya kayak gitu. Oke. Dulu pengen nanya lagi nggak? Cukup kali ya. Cukup ya. Sangat berisi hari ini. Sangat berisi, padat dan berisi. Dokter Lani, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Sama-sama. hari ini. Ini Terima benar-benar kasih juga. pengetahuan yang bagus banget. Dan aku rasa ini menjadi menjadi banyak masalah setiap orang ya. Betul. Ya karena orang cuma taunya mendengkur lu dibangunin gitu ya. Bangun berisik gitu ya. Padahal tanpa dibangunin pun dia sudah terbangun-bangun otomatis karena otaknya kebangunin dia kan. Iya. Terus ditambah sama istrinya bangun, miring, segala macam gitu kan terus cuma itu sebabnya dia bangun dengan masih ngantuk gitu kan karena terbangun-bangun sebenarnya. Dan sebenarnya itu juga bisa diatasi ya dok. Betul, ya? harus diatasi justru. Oke. Terima kasih banyak Dokter Lani. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu Oke, dok. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih dok.